Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu sehat dimanapun berada. Hari ini kita akan melanjutkan persamaan trigonometri yang sederhana yang bentuk fungsi tangen. Kemarin-kemarin kita sudah belajar untuk persamaan trigonometri fungsi sinus dan kosinus. Nah, bagaimanakah cara menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri fungsi tangen? Langkah pertama masih sama seperti yang kemarin, pastikan dulu bentuk awalnya itu harus tan X sama dengan tan alpha atau tan A. Nah, embel-embelnya mau di sebelah kiri tan X atau di sebelah kanan tan A ini dihilangkan dulu dengan cara membagi atau mengalihkan atau mengurang atau menjumlahkan dengan sesuatu bilangan. Jadi, buat kondisinya dulu tan X sama dengan tan alpha atau tan bla 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 sama dengan tan alpha. Jadi bla 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 ini maksudnya sebagai x-nya itu. Jadi jangan disederhanakan dulu nanti. Jadi kalau Oke. Nah, jadi kalau sudah bentuknya tan x sama dengan tan alpha, penyelesaiannya nanti adalah x sama dengan alpha tambah k kali 180 derajat. Jadi beda sama yang sinus sama kosinus ya. Kalau untuk tangan itu hanya satu penyelesaiannya, tetapi sudutnya 180 derajat. Kenapa? Karena tangan itu grafiknya fungsinya berulang adalah ketika dari 0 sampai 180, sedangkan sin sama cos berulangnya itu dari 0 sampai 360. Oke, kayaknya masih sama, yaitu bilangan bulat sembarang. Jadi sebenarnya bilangan bulat itu bisa dari min taingga sampai plus taingga. Jadi boleh min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Tapi kenapa di sini Bapak cuma buat 0, 1, 2? Karena biasanya jawaban soalnya itu minta batasannya dari positif, dari 0 sampai 360, 0 sampai 180 atau berapapun itu. Makanya di sini Bapak buatnya K itu 0, 1, 2. Tapi sebenarnya K itu bilangan bulat sembarang. Oke. Gimana kalau dia dalam radian? Ya ingat aja rumusnya itu kalau pi itu kan 180. Jadi tinggal kamu ganti aja nanti 180 ini sebagai pi. Berarti penyelesaiannya kalau diminta dalam radian, X sama dengan alpha tambah K kali 180 derajat. Oke, bisa ya. Jadi persamaan trigonometri sederhana itu fungsi sinus, fungsi kosinus, fungsi tangan bentuknya itu keadaannya harus disamakan dulu, baru tinggal masuk ke rumusnya masing-masing. Contoh latihan soal nomor 1. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan tan 2X sama dengan akar 3 dalam interval 0 sampai 360 derajat. Oke. Langkah pertama buat dulu di sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama tan. Jadi akar 3 itu kamu ubah dulu tan berapa yang menghasilkan akar 3, yaitu tan 60 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, nggak ada lagi embel-embel di sebelah kiri sebelah kanannya. Jadi, masukin ke rumus. Rumusnya cuma satu ya. 2x sama dengan alfanya berapa? Alfanya 60. Jadi 60 derajat tambah k kali 180 derajat. Jadi jangan salah ya, rumus tangan itu 180 derajat, bukan 360 derajat. Seperti biasa masukin k-nya mulai dari 0 sampai seterusnya. Tapi kita sederhanakan dulu biar gampang menghitungnya. Caranya ini kita bagi 2 semua supaya hanya tinggal x doang. Bagi 2 semua berarti 2x jadi x. 60 bagi 2 30 derajat. K ke 180 dibagi 2 jadi 90 derajat. Oke, masukin k mulai dari 0. Jadi kalau K masukin 0, hasilnya X sama dengan 30 derajat, tambah K-nya ganti 0, 90 derajat. 0 kali 90 itu 0, sisanya 30 derajat. K sama dengan 1, berarti X sama dengan 30 derajat tambah K, K-nya itu diganti 1 ya, berarti ini 1 kali 90. 1 kali 90 tambah 30 120 derajat. Lanjut, K sama dengan 2. Berarti X sama dengan 30 tambah 2 kali 90.
Jadi 30 tambah 2 kali 90, 180. Hasilnya berarti 210 derajat. Masih bisa nggak K sama dengan 3? Masih bisa. X sama dengan 30 derajat tambah 3 kali 90 derajat. 3 kali 90 itu 270. Jumlahin dengan 30, hasilnya 300 derajat. Kalau K sama dengan 4 masih bisa nggak? Nah, coba 4 kali 90 itu kan 360. 360 tambah 30 itu sudah melebihi dari batas soal, mintanya sampai 360 doang. Jadi K sama dengan 4 dan seterusnya itu bakal tidak memenuhi. Jadi cukup sampai K sama dengan 3. Himpunan penyelesaiannya adalah urutkan dari yang terkecil, yaitu 30, 120, 210, dan yang terakhir 300 derajat. Oke. Latihan soal nomor 2. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan tan X plus V per 3 sama dengan 1 dalam interval 0 sampai 2 V. Nah, di sini sama seperti contoh-contoh soal fungsi sinus, fungsi kosinus kemarin, masih banyak yang mengerjakan dalam derajat, padahal keterangan soalnya di sini dalam pi. Jadi jawabannya juga seharusnya sebaiknya dalam pi. Boleh kamu kerjakan pengerjaannya pakai rumus sudut, tapi nanti sudutnya itu diubah lagi ke radian atau pi. Karena nanti bisa jadi kalau soalnya pilihan ganda, ya kan mintanya pi, ya kamu harus ubah lagi. Nah, biar gampang, biar sekaligus sebagai latihan juga, kita coba kerjakannya pakai rumus radian, oke? Nah, tan X plus V per 3 sama dengan 1. Langkah pertama masih sama, ubah dulu satu ini menjadi fungsi tan. Tan berapa yang menghasilkan 1? Yaitu tan 45. 45 itu adalah V per 4. 180 bagi 4 itu 45 derajat. Oke? Nah, ini langsung, karena ini sudah masukin ke dalam rumus tan. Jadi X plus V per 3 sama dengan V per 4 plus KV. V itu 180 kan tadi, jadi 180 nya diganti dengan V. Oke, boleh langsung kamu masukin K sama dengan 0 dan seterusnya. Tapi lebih baik kita sederhanakan dulu. Hitung yang bisa dihitung, yaitu V per 3 nya kan bisa kita pindahin ke kanan ya kan. Jadinya kenapa nggak Bapak pindahkan ke sini V per 3-nya? Ya kan belum bisa dijumlahin, K-nya belum tahu. Jadi ya pindahin ke V per 4 aja. Kan sama aja, arti 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 1 tambah 3 tambah 2 ya kan? Cuman geser tempat doang. Ya sudah, gimana cara ngerjakan ini? V per 4 dikurang V per 3? Ya sama kayak mengerjakan pecahan. Langkah pertama kan samakan penyebut dulu kan, 4 sama 3 12 penyebutnya, atau dikaliin aja 4 kali 3. Berikutnya 4 ke 12 itu kan dikali 3, karena di bawah dikali 3, di atas juga dikali 3, berarti 3 V. 3 jadi 12 itu kan dikali 4, karena di bawah dikali 4, di atas juga dikali 4, jadi min 4 V ditambah dengan K V. Oke, tinggal hitung 3 V dikurang 4 V, hasilnya adalah min V per 12 atau min 1 V. 1 V nggak perlu ditulis satunya, cukup V aja, artinya di situ ada 1. Oke, nah kalau sudah seperti ini baru masukin K nya mulai dari 0. Masukin K sama dengan 0, berarti 0 kali Pi 0, sisanya berarti min V per 12. Karena ini negatif, di sini kan batasnya 0 sampai 2 V positif, berarti di sini tidak memenuhi atau TM. Lanjut, K sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti 1 kali V. Nah, samain penyebutnya dulu biar bisa dijumlahin. Caranya karena ini penyebutnya 12, berarti yang ini sama-sama kita kali 12 saja. Di bawah kali 12, di atas juga dikali 12. Oke, 12 V dikurang V jadi min 11, jadi positif 11 V ya. Jadi jawabannya X sama dengan 11 V per 12. Lanjut, K sama dengan 2. Berarti 2 kali V, samain lagi penyebutnya kayak tadi, di bawah dikali 12, di atas juga dikali 12.
2 kali 12 kan 24 V ya. Ya sudah, tinggal jumlahin. Min V tambah 24 V berarti min 1 tambah 24. 23 V. Nah, ini logikanya gimana kamu tahu ini dia sudah termasuk dalam batas soal? Nah, logikanya gini. Kalau 24 bagi 12 itu kan 2 ya. Kalau 23 itu kan lebih kecil dari 24. Pasti 23 bagi 12 itu ya lebih kecil dari 2. Berarti ini masih memenuhi. Oke. Nah, kalaupun nanti kita lanjutkan K sama dengan 3, berarti kan 3V nanti ya. 3V dikurang 0, kan pasti masih tetap 2, ya. Sedangkan batasnya maksimalnya 2. Berarti K sama dengan 3 seterusnya itu tidak memenuhi. Jadi cukup HP-nya yang berdua ini. 11V per 12 sama 23V per 12. Tinggal disusun ke HP. Oke. Berikutnya, nomor 3. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan akar 3 tambah 3 tan 2X min 30 derajat sama dengan 0 dalam interval 0 sampai 360. Nah, di sini banyak sering kesalahan seperti soal-soal fungsi sinus kosinus, dia langsung diubah sebelah kanannya menjadi fungsi sin atau fungsi cos atau fungsi tan. Jangan dulu, karena di sini kan ada akar 3, jadi nggak boleh. Tannya itu harus sendirian, harus begini doang. Berarti ini semua harus kita pindahin ke ruas kanan. Pindahkan satu persatu. Mulai dari akar 3, akar 3-nya positif, pindahin ke ruas kanan jadi min akar 3. Jangan dulu langsung terburu-buru ubah akar 3 itu menjadi tan berapa, karena di sini masih ada 3 tannya. Kan ingat, bentuknya kan harus tan bla 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 sama dengan tan bla bla bla. Nggak boleh ada di samping tan ini. Oke, jadi supaya 3 di sebelah kiri hilang, kita sama-sama bagi 3 atau 3-nya pindahin ke kanan. Jadinya min akar 3 per 3. Oke. Langkah berikutnya, nah kalau sudah seperti ini, baru ubah min akar 3 per 3 itu tan berapa. Nah, karena ini kan bernilai negatif ya, berarti tan di mana bernilai negatif? Kuadran 2 sama kuadran 4. Jadi jangan langsung terburu-buru, ini ubah kuadran 1, salah ya, karena nilainya negatif. Jadi kuadran pakainya selalu kuadran terkecil, yaitu kuadran 2. Ingat, rumus kuadran 2 itu adalah 180 min. Nah, min alpanya berapa? Yaitu akar 3 per 3 itu tan berapa yang menghasilkan akar 3 per 3? Yaitu 60 derajat. Jadi di sini 180 min 60, bukan langsung tan 60. Kalau tan 60 kan cuma akar 3 per 3. Jadi pakai rumus kuadran 2, 180 min. Ya sudah, tan 180. Sebentar, ada kesalahan ya. Akar 3 per 3 itu 30 ya, bukan 60. Ya sudah, tinggal disederhanakan. 180 dikurang 30 itu adalah 150. Makanya di sini tan 2x kurang 30 sama dengan tan 150. Oke, kalau sudah, nah di sini banyak sering kesalahan. Langsung dia masukin 2x kurang 30 sama dengan 150 terus disederhanain. Jangan, nggak boleh langsung seperti itu. Harus selalu tetap mengikuti kaidah masukin ke rumus. Jadi harus ada plus K kali 180 derajatnya. Bukan disederhanakan dulu baru masukin ke rumus, jangan. Oke, nah boleh langsung kamu masukin nilai K-nya 0 dan seterusnya, tapi biar mudah kita sederhanakan dulu. Oke, pertama kita bagi 2 semua dulu. 2x bagi 2x, min 30 bagi 2 min 15, 150 bagi 2 75, 180 bagi 2 90. Pindahin dulu min 15 ke sebelah kanan jadi plus 15. 75 tambah 15 90. Jadi X sama dengan 90 derajat tambah K kali 90 derajat. Oke, baru tinggal masukin K-nya mulai dari 0 dan seterusnya. K sama dengan 0. Berarti K-nya ganti 0. 0 kali 90, 0. Berarti sisa 90. X sama dengan 90. K sama dengan 1. Berarti 1 kali 90, 90. 90 tambah 90, 180. K sama dengan 2. 2 kali 90 itu 180. Jadi 180 tambah 90, 270.
K sama dengan 3. Berarti 3 kali 90, 270. 270 tambah 90, 360. K sama dengan 4. 4 kali 90 itu udah 360. 360 tambah 90 kan sudah melebihi permintaan batas soalnya. Jadi cukup sampai K sama dengan 3. Kalau sudah, tinggal masukin ke HP-nya himpunan penyelesaiannya. Berarti urutkan dari terkecil 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Oke. Pesan Bapak, makin awal kamu mau mulai pekerjaan, makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Jadi, jangan tunda-tunda, segera kerjakan. Terima kasih, tetap semangat.